radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berada dalam batasan-batasan hukum Allah dan orang yang melanggar batasannya adalah seperti dua kelompok manusia yang naik sebuah kapal. Sebahagian mereka duduk di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Apabila orang-orang yang di bawah menginginkan air, mereka harus mengambilnya melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi bagian bawah perahu kita ini, tentunya kita tidak akan menyusahkan orang-orang yang di atas kita. Apabila orang-orang yang di bagian atas membiarkan mereka, niscaya semuanya celaka. Dan jika mereka yang di bagian atas mencegah mereka, niscaya semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang-orang soleh dan bertakwa? Nabi SAW menjawab, ya, jika kemungkaran telah merajalela. Dewasa ini umat Islam sedang dilanda kemerosotan dari segala segi, dan mereka yang peduli terhadap Islam banyak merasa khawatir, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Namun, jangankan para cendekiawan, para ulama pun sudah tidak memperhatikan lagi diagnosa serta cara penyembuhan penyakit umat ini yang telah diberitahukan oleh dokter yang sebenarnya dan penuntun yang sangat menyayangi kita, yaitu Nabi SAW. Sejauh mana hal itu telah kita amalkan? Adakah kezaliman yang melebihi perkara ini, yaitu ketika sumber penyakit malah kita anggap sebagai obat penyembuh karena kita tidak memahami penyebabnya, yakni penyebab-penyebab kemajuan agama tidak diperhatikan, tetapi hanya mengandalkan pemikiran masing-masing. Maka jika kelak kemarin sakit lalu hari ini tidak mati, apakah yang akan terjadi? Kelak sebuah syair Urdu menyebutkan yang artinya, Tuan, betapa polosnya engkau sakit, tetapi engkau malah membeli penyebab penyakit itu dari penjual minyak wangi sebagai obat.